dan pembangunannya diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ini pembangunan sangat cepat sekali. Coba kita lihat. Hai semua, proyek pembangunan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu saat ini sedang marak digarap oleh banyak negara di dunia. Di Indonesia sendiri sudah ada PLTB, salah satunya adalah PLTB Sidrap 1 di Sulawesi Selatan yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018. PLTB atau wind farm ini memiliki dua jenis, yaitu PLTB darat yang terletak di daratan dan PLTB offshore atau lepas pantai yang terletak di laut. Lalu bagaimanakah proses pemasangan turbin angin tersebut? Serta komponen-komponen apa sajakah yang ada di dalamnya, dan pastinya bikin banyak orang penasaran. Berikut ini beberapa proses pemasangan turbin angin dari awal hingga selesai. Pemasangan turbin angin di darat. Secara garis besar, pemasangan turbin angin di darat terbagi atas beberapa proses. Proses-proses tersebut diantaranya adalah pembangunan pondasi turbin. Pengerjaan pondasi turbin angin ini diawali dengan excavation and leveling rock, yaitu proses penggalian dan perataan tanah dan batuan pada lokasi tempat akan dipasangnya turbin angin. Pada penggalian, tanah akan digali dengan alat berat atau diledakkan dengan dinamit, kemudian diratakan dengan menggunakan ekskavator. Setelah perataan tanah, kemudian akan dipasang pipa dan kabel yang nantinya akan disambungkan pada generator turbin sebagai penghantar arus listrik. Selanjutnya, pada lokasi turbin akan dilakukan pengecoran beton, dan proses ini sangat penting karena beton ini berfungsi untuk menahan beban berat turbin dan menahan gempa. Kemudian pada beton ini akan dipasang kerangka baja, lalu dituangkan beton cor lagi agar menjadi pondasi beton yang kokoh dan kuat. Biasanya untuk turbin angin yang berkapasitas 1-2 MW akan membutuhkan beton seluas 130-240 meter kubik semen cor. Setelah pondasi beton jadi, maka pondasi tersebut akan ditimbun dengan tanah dengan menggunakan ekskavator. Pemasangan menara turbin. Ketika pondasi turbin sudah dibuat, prosesnya akan dilanjutkan dengan pemasangan menara turbin. Tinggi menara turbin ini sangat bervariasi. Biasanya tingginya mulai dari 45 meter hingga ratusan meter. Kemudian saat pemasangannya, menara turbin ini terdiri dari beberapa bagian yang disatukan satu persatu dengan alat derek. Pemasangan nasel. Nasel atau rumah mesin merupakan badan pembungkus untuk melindungi komponen-komponen PLTB seperti gearbox dan generator listrik. Gearbox berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi tinggi, sedangkan generator dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Setelah nasel dipasang di atas menara, proses selanjutnya adalah memasang rotor blade di depan nasel. Rotor blade ini adalah alat untuk menerima energi kinetik dari angin dan dirubah ke dalam energi gerak putar. Proses selanjutnya yaitu pemasangan blade. Blade atau baling-baling ini dibuat di sebuah pabrik khusus yang memiliki panjang dari puluhan meter hingga ratusan meter dan terbuat dari bahan yang tidak mudah patah. Sebelum dipasang ke turbin, baling-baling ini akan dilakukan fatigue test, yaitu pengujian untuk melihat kualitas pada bahan dan keretakan pada blade. Pada uji ini, biasanya blade akan ditarik ke bawah ke atas dan dibengkokkan ke kiri dan ke kanan berulang kali sampai waktu yang ditentukan. Setelah lolos uji, blade kemudian dibawa ke lokasi turbin dengan alat transportasi khusus, sehingga baling-baling yang panjangnya bukan main ini bisa aman sampai ke tujuan. Setelah tiba di lokasi, blade kemudian dipasang pada rotor blade satu persatu dengan sling dan derek, serta biasanya terdapat 3 blade dalam satu turbin angin. Komponen turbin angin. Turbin angin yang biasa digunakan untuk PLTB memiliki jenis yang bermacam-macam, namun yang sering dipakai adalah turbin dengan sumbu X atau aksis horizontal. Turbin jenis ini mempunyai rotasi horizontal terhadap tanah atau secara sederhana sejajar dengan arah tiupan angin. Pada turbin angin terdapat berbagai macam komponen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing, seperti contohnya nasel ini. Nasel atau rumah mesin ini terletak di bagian atas turbin, dan di dalam nasel ini terdapat banyak sekali komponen, seperti contohnya gearbox, generator, rotor blade, dan blade atau baling-baling. Kemudian pada bagian atas nasel terdapat anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin, dan juga sebuah wind vane yang berfungsi untuk membaca arah angin.
Dengan alat tersebut, kincir akan berputar menyesuaikan arah angin, sehingga mampu menangkap energi kinetik dari angin secara maksimal. Kemudian pada bagian bawah menara turbin terdapat pintu untuk masuk ke PLTB. Pintu di bagian bawah ini biasanya terdapat transformer untuk merubah arus listrik dari generator agar lebih efisien sebelum disalurkan ke substation. Selanjutnya di tengah-tengah menara turbin ini terdapat rest area untuk istirahat dan berfungsi juga untuk keamanan apabila ada pekerja yang terjatuh dari atas. Kemudian di dalam turbin ini pastinya terdapat kabel utama yang posisinya berada di tengah pintu bagian atas yang dilengkapi dengan bearing. Hal itu bertujuan agar nacelle dapat berotasi dengan bebas tanpa terganggu oleh kabel. Kemudian di bagian bawah nacelle ada yaw platform yang berfungsi untuk memutar nacelle menghadap angin menyesuaikan dengan sensor anemometer dan wind vane tadi. Selain itu, di dalam nacelle ini juga terdapat cooler atau pendingin, serta fire protection untuk mencegah jika terjadi kebakaran. Pemasangan turbin angin offshore. Sebenarnya pemasangan turbin lepas pantai sama dengan turbin yang ada di darat. Yang membedakannya adalah pada pemasangan jaket atau dudukan turbin. Proses pemasangan dudukan turbin ini secara garis besar terdiri dari beberapa tahap, diantaranya adalah pemasangan pile. Sebelum dudukan turbin atau jaket dipasang, terlebih dulu dipasang pile di dasar laut untuk menopang dudukan turbin. Pada saat pemasangan pile ini membutuhkan alat yang bernama pre-piling template yang diturunkan dulu di bawah laut. Kemudian pile dimasukkan pada lubang template di keempat sisi. Setelah itu, pile akan dipaku dengan alat hammering pile dari atas agar menancap dengan kuat sampai kedalaman tertentu. Kemudian proses selanjutnya adalah pemasangan jaket turbin. Setelah pile terpasang di bawah laut, pre-piling template tadi diangkat dan kemudian dipasang dudukan turbin di atas pile. Selama proses pemasangan dudukan turbin, alat noise mitigation juga dipasang di laut. Noise mitigation ini adalah alat untuk mengurangi tingkat kebisingan agar tidak melewati ambang batas wajar kebisingan yang telah ditentukan, sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan di sekitarnya. Kemudian proses selanjutnya adalah grouting. Grouting adalah suatu proses di mana suatu cairan campuran antara semen dan air diinjeksikan dengan tekanan ke dalam rongga pile. Grouting ini bertujuan untuk memperkuat pile agar kuat menahan turbin di atasnya. Selain itu, grouting ini juga berfungsi untuk menahan aliran air agar tidak masuk ke dalam pile. Pemasangan kabel turbin. Setelah jaket selesai dipasang, langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel yang berfungsi untuk menghantarkan listrik dari turbin ke stasiun PLTB di darat. Pemasangan kabel turbin ini menggunakan kapal khusus dan agar tidak tenggelam dulu, kabel-kabel tersebut akan diberi pelampung agar mengapung selama proses pemasangan kabel. Setelah kabel terpasang, pelampung-pelampung pada kabel ini akan dilepaskan oleh para penyelam dan kabel tersebut akan ditenggelamkan. Kabel-kabel yang tenggelam tersebut akan dicek oleh robot tanpa awak yang bertugas untuk memantau kabel di bawah laut. Kemudian, jika terdapat bagian kabel yang akan menindih kabel di bawah laut lainnya, maka pada bagian kabel tersebut akan dipasang kabel klem crossing protector agar saat menindih kabel lain tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah semuanya terpasang, barulah menara, nacelle, dan baling-baling kemudian dipasang. Terdapat berbagai macam metode dan mesin untuk memasang turbin angin lepas pantai ini, salah satunya adalah pengangkatan turbin dengan menggunakan derek pada kapal. Kapal ini berbeda dengan jenis kapal lainnya karena kapal ini bisa terangkat lambungnya saat bekerja. Kapal ini mirip seperti pada rig yang ada di anjungan lepas pantai. Untuk yang terakhir, tidak lupa stasiun tegangan tinggi juga dipasang. Listrik dari PLTB lepas pantai ini akan terhubung ke stasiun ini. Stasiun tegangan tinggi ini berfungsi untuk merubah arus 33 kV menjadi 220 kV yang kemudian disalurkan ke stasiun yang ada di darat. Perawatan turbin angin. Jika terjadi pemadaman listrik secara mendadak, hal itu bisa dikarenakan karena kinerja mesin turbin yang menurun atau adanya gangguan. Oleh karena itu, perawatan mesin turbin ini dilakukan secara teratur yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja turbin. Perawatan mesin turbin ini juga berfungsi untuk mengetahui tingkat vibrasi, sehingga kinerja mesin dan fungsi-fungsi komponen pendukung mesin selalu terjaga dengan baik dan konsisten. Biasanya operator mesin turbin melakukan perawatan sekali dalam 2 tahun,
Perawatan ini juga untuk pengawasan blade turbin, apakah ada yang korosi, retak, erosi, dan lain-lain.